Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Sabtu 10 Juli tahun 2021. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 28 sampai 33. Mari kita dengarkan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Peringatan Yesus kepada ke-12 murid-Nya tersebut adalah ketika mereka diutus supaya tidak takut menghadapi penganiayaan, bahkan akan kehilangan nyawanya pun. Kenapa kita tidak boleh takut? Sebab kita ini sangatlah berharga di mata Tuhan, bahkan lebih dari segala makhluk di dunia. Kita manusia lebih berharga, dan Tuhan akan memelihara dan melindungi kita, terlebih lagi tatkala kita menjalankan tugas perutusan walaupun menghadapi tantangan di depan yang cukup berat. Bahkan Yesus memberikan contoh burung pipit yang nilainya begitu murah secara ekonomi, namun begitu mendapat perlindungan sehingga tak satu pun diantaranya yang jatuh ke bumi tanpa diketahui dan dikehendaki Bapa yang di surga. Mereka bahkan bisa terbang bebas di udara. Hal ini disampaikan Yesus karena ada banyak orang yang tidak tahan menghadapi aniaya atau setidaknya intimidasi atas imannya pada Yesus Kristus, di mana mereka kadang mengalami kendala yang berakibat pada kesulitan, baik itu dalam karir, dalam bisnis, keluarga, maupun masa depan hidupnya. Sehingga pada akhirnya ada yang mengingkari imannya dengan menyangkal Yesus di dalam hidupnya. Namun yang harus kita sadari bahwa Yesus memberikan peringatan atas orang yang tidak setia akan imannya dengan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Maka menyangkal Yesus ketika diperhadapkan pada penganiayaan menunjukkan kedangkalan iman seseorang
karena relasi dengan Tuhan belum terjalin sehingga tidak tahu dan tidak mengenal atau bahkan tidak merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Padahal Tuhan Allah sangat mengasihi kita jika kita saja mau bergaul karib dengan Tuhan lewat doa, penyerahan diri, serta membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan sesungguhnya Allah juga meyakinkan kita bahwa Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi besok hari, karena Dia telah mempersiapkannya untuk kita. Keyakinan iman akan mendorong kita untuk berserah kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan pasti akan menolong, karena Tuhan mengasihi kita sehingga kita harus bersedia melakukan kehendak Tuhan. Maka tidak boleh takut, kecuali hanya satu yang mesti kita takut, yaitu takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut di sini akan membuat kita waspada terhadap diri kita sendiri dengan menjaga kekudusan diri dan hidup dalam jalan dan kebenaran Tuhan, sehingga kita sampai pada hidup kekal di surga yang dijanjikan Tuhan untuk kita. Amin.